Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kecenderungan atau ukuran dunia ini adalah mengejar tempat dan posisi yang paling atas. Baik itu dalam status, baik dalam pekerjaan, jabatan, karir, prestasi, usaha, persaingan, dan perlombaan. Semua berusaha menjadi yang pertama. Kita cenderung untuk bersaing untuk memperoleh titik puncak kesuksesan dan kegemilangan. Jika kita tidak mendapatkannya, kita akan merasa kecewa, bahkan rendah diri, dan bisa jadi kita menjadi orang yang minder. Sama halnya dengan orang-orang yang berusaha untuk menjadi yang tercantik atau terganteng dengan rupa-rupa cara untuk menjadi yang terpintar, terkaya, terkenal, terlaris, terpopuler, dan terbaik. Itulah ukuran-ukuran dan semangat yang mewarnai dunia ini. Hal ini berakibat bahwasanya dengan sesama pun tabiat yang berlomba-lomba itu juga kerap terbawa-bawa. Bahwasanya memang tidak semua orang terjerat dalam hal ini, tetapi ada banyak bahaya ketika orang berada di posisi puncak. Karena mereka cenderung untuk berubah menjadi tinggi hati, menjadi sombong dan sukar menghargai, sukar menghormati, apalagi melayani sesama. Sementara posisi yang rendah membuat orang mudah menjadi rendah diri, mudah menjadi minder. Maka status dunia ini seolah-olah menjadi tolak ukur martabat kita dan seolah-olah dibenarkan dalam perjalanan di dunia ini. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, hal itu tidak demikian dengan kita. Bahwasanya ukuran yang kita gunakan bukanlah ukuran menurut dunia ini, tetapi ukuran yang kita gunakan adalah mata Allah. Perbedaannya ditegaskan di dalam bacaan yang kedua, yakni karena sebagai orang beriman, kita adalah orang-orang yang dipilih untuk datang kepada Allah. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kamu telah datang kepada Allah. Atas cara yang unik, surat Petrus merumuskan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang beriman merupakan milik Allah dan datang kepada Allah serta melaksanakan kehendak Allah dan mengejar harta surgawi. Tempat teratas kita bukanlah ukuran dunia, tetapi tempat teratas kita adalah ukuran di mata Allah. Kita tidak mengambil segala nafsu dan keserakahan serta kecongkakan dunia sebagai pilihan, karena pilihan kita berbeda. Justru pilihan kita ada pada kerendahan hati yang merupakan panggilan kita untuk mempraktekkan kerendahan hati itu di dalam kehidupan. Justru karena identitas kita dikenal oleh karena kerendahan hatian, maka orang-orang yang mengenal kita akan datang kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan yang pertama dari kitab Sirak dengan sangat jelas menerangkan kita soal bagaimana kerendahan hati itu sebagai hal yang amat perlu. Karena melalui kerendahan hati kita dapat beroleh karunia di hadapan Tuhan. Maka makin besar engkau, makin patut kau rendahkan dirimu. Kebesaran, kesuksesan, kemajuan, prestasi, dan status bisa saja kita miliki karena usaha dan kerja keras. Tetapi itu bukan untuk mengubah sikap dan mental kita menjadi manusia yang tamak dan tidak peduli dengan sesama. Apalagi menjadi orang yang kurang menghargai dan menghormati, serta tidak mau untuk melayani. Justru sebaliknya, kebesaran yang kita terima adalah sesuatu yang seharusnya membantu kita untuk mengerjakan berbagai banyak hal kebaikan untuk Allah dan sesama. Maka hidup kitalah yang seharusnya menjadi kecil di hadapan Allah. Atas cara yang demikian, sikap kita berubah menjadi sikap Yesus terhadap sesama, menjadi seseorang yang mudah tergerak untuk menolong, bukan ditolong. Kita menjadi seseorang yang mudah untuk membantu, bukan untuk dibantu.
Kita menjadi orang yang mudah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita menjadi orang yang mudah untuk menghidupkan, bukan mematikan. Kita menjadi orang yang mudah untuk mengangkat dan bukan menjatuhkan. Kita menjadi orang yang mudah untuk menghargai dan bukan menyepelekan. Itulah bentuk-bentuk kerendah hatian kita sebagai pengikut Kristus. Kita bukan rendah diri di hadapan dunia. Kerendahan hati justru merupakan kebanggaan kita sebagai pengikut Kristus. Karena kebanggaan kita bukanlah apresiasi menurut ukuran dunia, tetapi oleh karena di hadapan Allah kita merupakan anak-anaknya yang diutus untuk menjadi garam dan terang dunia. Dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan dengan jelas, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus mengatakan kepada kita sebuah prinsip rohani yang harus kita pegang teguh sebagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Kita harus bersikap rendah hati di hadapan sesama. Karena konteks yang ditampilkan adalah kehidupan manusia yang menghadiri suatu perjamuan dan berusaha menempati kursi terdepan. Sikap orang menentukan sikap hatinya. Mungkin tidak salah bahwa orang menempati tempat terdepan dalam suatu perjamuan, tetapi justru tidak mengenakan jika tempat itu nantinya diberikan kepada orang yang lebih tinggi status kemasyarakatannya. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, bukan soal hal fisik yang mau dimaksudkan oleh Yesus, tetapi bagaimana sikap kita di hadapan Allah. Sikap manusia menentukan dirinya di hadapan Allah. Siapa yang merendahkan dan meninggikan. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah sendiri. Maka kita sebagai pengikut Kristus dan sebagai orang Kristen, prinsip kita adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah dan bukan sesuai dengan kehendak dunia ini. Allah tidak pernah melarang kita untuk mendapatkan status tinggi di tengah masyarakat. Sejauh itu digapai dengan maksud dan cara yang baik dan tepat. Allah juga tidak ada larangan atau pandangan negatif bagi mereka yang sukses dalam berbagai bidang sehingga ia dihormati oleh sesamanya dalam dunia ini. Itu semua baik adanya. Tetapi sikap kita dalam setiap status kehidupan dunia ini adalah yang terpenting dan menentukan hidup kita di hadapan Allah. Kalau popularitas, kegemilangan, kesuksesan mengubah akhlak dan mental kita menjadi sikap yang tinggi hati, serakah, tidak peduli sesama, dan malah bertindak tidak benar, maka itu yang menjadi perkaranya. Apalagi tanpa disadari, semua berkat yang kita terima itu merupakan pemberian Allah semata-mata, bukan saja usaha kita. Maka pada pagi hari ini kita semua diingatkan, saudara-saudariku yang terkasih, untuk bertindak benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena keutamaan kita sebagai pengikut Kristus adalah sikap rendah hati yang merupakan sikap rohani yang menjadi dasar yang perlu kita praktekkan dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita semua.